Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Mbak Devita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Dari. Ya, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik banget Mbak. Kalau Mbak Dari sendiri gimana? Alhamdulillah saya sangat baik keadaannya dan juga sehat. Ini Mbak Devita kesini udah sarapan belum nih? Sudah Mbak. Ya sudah ya, sudah, ya. Sudah kuat ya menghadapi konseling lagi ya Mbak ya. Iya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih banyak lagi nih kepada Mbak Devita sudah memenuhi janji kita kemarin bahwa akan bertemu di hari Rabu ini ya Mbak untuk mengevaluasi istilahnya dari kemarin solusi yang sudah Mbak Devita rencanakan apakah sudah dijalankan, berhasil atau tidak, seperti itu ya Mbak. Iya. Kemudian selanjutnya saya izin rekam lagi. Tidak Oh, apa-apa iya. ya. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ya, karena mohon maaf ya Mbak, ini nanti akan menjadi bahan evaluasi dosen saya kepada saya karena sebenarnya kegiatan konseling ini akan dinilai sebagai mata kuliah yang saya tempuh yaitu magang. Oh iya. Oke. Selanjutnya kemarin kan 2 kali kita sudah melakukan konseling nih Mbak. Iya. Apakah perlu saya jelaskan lagi nih konseling beserta asas-asasnya atau tidak usah? Sekarang saya itu ya Mbak sudah mulai paham apa itu konseling Oh, dan juga iya. asasnya. Gitu. Kalau Mbak Devita sudah paham, apakah saya boleh tahu penjelasan dari konseling itu seperti apa? Saya tes sedikit nih, apakah paham beneran atau tidak? Baik Mbak. Jadi secara sederhana konseling itu adalah sebuah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien atau konseli, di mana konselor tersebut adalah Mbak Dari dan konseli atau kliennya itu adalah saya. Kemudian nantinya saya akan dibantu juga oleh Mbak Dari untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi atau yang sedang saya alami. Mungkin itu ya Mbak, benar nggak sih Mbak? Ya benar sekali, dari penjelasan dari konseling itu memang seperti itu. Tapi kan kemarin saya juga menjelaskan tentang asas-asasnya juga kan? Oh iya. Apakah boleh sekalian dijelaskan asas-asasnya Mbak? Ya, untuk asasnya kemarin ada 3 ya Mbak ya. 3. Nah, untuk asasnya ada 3. Nanti kalau misalnya salah bisa dikoreksi ya Mbak. Boleh. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan. Iya benar. Nah, untuk asas keterbukaan sendiri itu gimana? Itu adalah proses saya harus menjelaskan secara terbuka atau masalah yang saya hadapi kepada Mbak Dari, tidak ada yang ditutup-tutupi Ya, seperti benar. itu adalah asas keterbukaan. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan gimana itu adalah asas yang dilakukan untuk menjaga rahasia dari konseli atau dari klien. Nah. Upaya yang dilakukan oleh konselor yaitu Mbak Dari untuk menjaga apa permasalahan apa yang saya hadapi atau saya alami agar tidak bocor atau tidak diceritakan oleh orang lain. Karena seperti yang sebelumnya udah Mbak Dari jelaskan, kalau sebagai konselor itu mempunyai kode etik, dan itu kalau konselor melanggar, dalam kata lain menceritakan permasalahan konseli kepada orang lain, berarti itu melanggar kode etiknya, seperti itu. Kemudian ada asas kesukarelaan, di mana saya menemui Mbak Dari itu atas keinginan saya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Seperti itu ya Mbak ya? Oh iya benar. Saya senang sekali ya, ternyata Mbak Devita sudah memahami apa itu konseling beserta asas-asasnya dan jawabannya 100% benar Mbak. Terima kasih ya Mbak ya. Kemudian kita berlanjut ke kontak waktu karena berhubung ini cuma evaluasi dari pembicaraan yang sudah kita lakukan di 2 sesi konseling kemarin. Gimana kalau kita mempersingkat waktu lagi nih Mbak, sekitar 10-15 menit mungkin cukup ya Mbak ya? Oh iya cukup Mbak, nggak apa-apa. Ya, kita akan melakukan konseling selama 10-15 menit ke depan. Kemudian sekarang boleh saya tahu bagaimana perasaan Mbak Devita sekarang? Wah, untuk perasaannya alhamdulillah perasaan saya kali ini lebih baik ya Mbak. Jadi saya datang ke sini menemui Mbak Dari dengan perasaan yang lebih tenang juga, lebih baik dari pertemuan sebelumnya.
Oke, sebenarnya ini sudah terlihat dari awal ya Mbak ya. Wajah Mbak Devita juga terlihat lebih berseri-seri dan nada bicaranya jauh lebih ceria dari 2 sesi kemarin, sehingga saya sangat senang terhadap hal itu. Seperti itu ya Mbak ya? Iya Mbak. Kemudian apakah Mbak Devita masih merasa khawatir tentang permasalahan yang kemarin Mbak Devita rasakan? Untuk rasa khawatir tidak ya Mbak, saya hari ini tidak merasa khawatir. Sehingga bisa dikatakan Mbak Devita sudah berhasil keluar dari rasa kekhawatiran itu. Iya Mbak. Kalau boleh saya tahu, apa yang Mbak Devita lakukan sehingga rasa khawatir itu bisa hilang dalam diri Mbak Devita? Saya mempraktikkan permainan peran kemarin ya Mbak ya, permainan peran yang kita lakukan sebelumnya Mbak, dan alhamdulillah itu berhasil. Saya mempraktekkan sesuai dengan apa yang kita bahas di pertemuan kedua kemarin. Oh iya, jadi gitu. Jadi kemarin Mbak Devita langsung menemukan siswa yang kritis dan problematik? Iya, atau Mbak. Hanya salah satu saja? Jadi sebenarnya yang saya hadapi itu siswa-siswanya mereka memang sangat kritis ya Mbak dibanding dengan anak SMP. Jadi anak SMA-nya tuh lebih lebih kompleks itu permasalahannya. Kemudian berkat permainan peran kemarin saya mempraktekkan itu dan juga latihan mengajar juga di depan cermin. Saya merasa siap dan juga percaya diri untuk menghadapi mereka, dan kemarin baru hari pertama saya melakukan itu, saya merasa itu sudah berhasil, walaupun sebenarnya siswa-siswa SMA itu banyak yang lebih kritis dibanding dengan SMP, tapi berkat solusi yang sudah saya tata kemarin itu berhasil dengan sempurna Mbak. Kemudian kalau boleh saya tahu, sikap apa yang ditunjukkan anak-anak tersebut dan bagaimana cara Mbak Devita dalam menangani anak-anak tersebut? Jadi begini Mbak, waktu saya mengajar itu kan satu kelas ada sekitar 30 siswa. Nah, saat saya menjelaskan materi yang sudah saya siapkan kepada mereka, ada 2 siswa yang sedang mengobrol di belakang, yaitu laki-laki. Langkah pertama yang saya lakukan pasti saya menegur. Kemudian ternyata dengan teguran itu mereka masih mengabaikan teguran saya. Dan langkah yang kedua yang saya lakukan ini udah Mbak, cukup berhasil menurut saya di pertemuan pertama. Saya memindah posisi atau menukar posisi tempat duduknya di depan dengan cara memisah. Jadi tidak mereka berdua itu tidak satu meja. Jadi berbeda seperti itu. Nah, dari situ, dari solusi yang sudah saya terapkan itu, mereka bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan kepada mereka semua gitu. Tapi saya tidak tahu ya Mbak, ini dapat berjalan lagi di pertemuan selanjutnya atau hanya ketenangan sesaat seperti itu, karena kan kita tidak bisa menebak juga apa yang akan mereka lakukan lagi ke depannya seperti apa gitu. Jadi bisa saya klarifikasi bahwa walaupun permainan peran yang kita lakukan sebelumnya berhasil diterapkan, namun di sini Mbak Devita masih ada keraguan terhadap hal ini, karena mungkin bisa jadi ini hanyalah ketenangan sesaat seperti itu. Kan kita juga nggak tahu ke depannya, mungkin nanti siswa menunjukkan sikap yang berbeda lagi, dan bagaimana lagi yang harus Mbak Devita munculkan perilaku seperti apa dan penanganannya seperti apa, seperti itu. Benar Mbak? Iya benar Mbak. Kemudian apakah Mbak Devita sudah memikirkan bagaimana cara agar keraguan dalam diri Mbak Devita ini bisa sepenuhnya hilang? Saya harus lebih giat belajar juga ya Mbak. Jadi semisal nanti ada siswa saya yang bertanya pada saya, terus saya merasa bingung, dengan saya lebih giat belajar, saya menjadi tidak bingung lagi. Dan jika mereka ada yang bertanya, saya bisa menjawabnya dengan spontan, tidak merasa takut atau minder, kurang percaya diri lagi, sehingga tidak ada lagi kalimat yang saya berikan kepada mereka, yaitu ya ayo kita
belajar bareng lagi, kita cari jawabannya sama-sama seperti itu. Jadi secara profesional saya bisa menyiapkan diri saya sendiri juga, Mbak. Jadi sebagai seorang guru tuh Mbak Devita bisa menempatkan bahwa oh saya bisa loh menjawab pertanyaan, nggak harus yang kayak kita cari sama-sama aja gitu, nggak seharusnya kayak gitu seterusnya, tapi Mbak Devita juga bisa secara spontan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu ya Mbak ya? Iya Mbak. Apakah dari penjelasan Mbak Devita tadi kan itu tadi kan maksudnya sudah kayak menunjukkan bahwa Mbak Devita sudah memikirkan cara untuk mengatasi hal tersebut, tapi keraguan seperti tadi apakah masih ada dalam diri Mbak Devita? Saya sudah tidak merasa ragu ya Mbak ya. Sekarang menjadi pemikiran saya terbuka karena tidak ada alasan lagi untuk menghindar atau tidak tahu dari pertanyaan-pertanyaan mereka, karena saya diberikan kesempatan juga selalu belajar tiap harinya. Saya harus belajar juga sama seperti mereka, juga harus setiap hari harus belajar. Jadi saya sudah merasa tidak ragu lagi sih Mbak. Oh iya, baik. Saya sangat bangga sekali atas keputusan Mbak Devita. Kemudian di sini saya akan menyimpulkan tentang pembicaraan kita di pagi hari ini, bahwa yang pertama tadi Mbak Devita katakan bahwa sudah mulai masuk kelas ya dan mengajar, dan ternyata ada tuh siswa yang menunjukkan pemikiran yang sangat kritis, dan juga tadi ada beberapa siswa yang ribut dalam kelas, namun dengan latihan role playing atau permainan peran yang sudah kita lakukan di 2 sesi sebelumnya, ternyata Mbak Devita sudah mampu melakukannya di dunia nyata, di pekerjaan Mbak Devita di hari pertama tadi, dan ternyata alhamdulillah berhasil ya Mbak ya, dengan 1 kali 2 kali percobaan tadi ternyata siswa sudah bisa merasa paham bahwa oh kita bisa nih mencari jawaban bersama-sama, dan yang ribut pun bisa menjadi diam dan menuruti apa yang Mbak Devita katakan. Berarti bisa dikatakan bahwa solusi yang kita rencanakan sebelumnya 100% berhasil ya Mbak? Iya Mbak. Walaupun tadi Mbak Devita sempat merasa ada sedikit keraguan, bagaimana nih kalau misal ini hanyalah merupakan ketenangan sesaat. Kita juga nggak tahu kalau misal kedepannya ada siswa yang menunjukkan sikap-sikap yang lain misalnya, dan kemudian Mbak Devita merasa kebingungan untuk melakukan apa. Tapi setelah saya pancing tadi sedikit, ternyata Mbak Devita juga mampu untuk memikirkan cara apa yang harus Mbak Devita lakukan, yaitu dengan yang pertama memperdalam materi ya, memperdalam materi, dan terus belajar berkomunikasi yang baik seperti apa dengan anak-anak itu, sehingga ketika nanti anak itu bertanya, tidak melulu Mbak Devita selalu mengajak mari kita cari jawabannya sama-sama, tapi seseorang guru yang profesional itu harus mampu gimana ya, memberikan ilmu kepada siswanya, sehingga memperdalam materi itu juga perlu seperti itu. Apakah benar yang saya simpulkan tadi Mbak? Benar sekali Mbak Narini. Oke, alhamdulillah. Kemudian saya ingin bertanya tentang lingkup kerja Mbak Devita di sekolah tempat yang baru itu seperti apa Mbak? Apakah menyenangkan atau tidak? Untuk lingkup kerja di sekolah yang baru ini, alhamdulillah menyenangkan ya Mbak, nyaman juga untuk saya. Walaupun di awal tadi saya masih sempat kecewa juga kok ditempatkannya di SMA, tapi itu sudah teratasi juga, dan untuk lingkungannya alhamdulillah nyaman untuk saya. Kemudian teman kerjanya juga saling Mbak, merangkul gitu loh Mbak, jadi tidak membedakan masih baru atau udah lama. Terus untuk yang senior juga bisa memberikan ilmu-ilmunya kepada yang guru-guru baru pemula, seperti itu, saling berbagi informasi, ilmu, seperti itu. Kemudian untuk jamnya juga menurut saya ya sesuai karena di sekolah kan pasti pagi sampai sore, nggak sampai malam, seperti itu. Dan untuk jaraknya juga dari rumah saya itu tidak begitu jauh, masih bisa dijangkau, dan untuk gajinya worth it sih Mbak. Jadi hari pertamanya kemarin cukup berkesan ya Mbak? Iya, sangat berkesan Mbak. Ya, alhamdulillah ya, saya doakan ya Mbak, semoga Mbak itu betah di tempat baru ini, kerjaannya lancar selalu. Dan kemudian ini kan saya rasa pembicaraan kita sudah clear ya. Dari Mbak Devita juga sudah menjalankan solusinya, dan ternyata sudah berhasil nih
ternyata itu ya solusinya juga sudah berhasil. Kemudian saya rasa ini pertemuan terakhir kita Mbak, kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya karena yang seperti saya bilang tadi semuanya sudah clear seperti itu. Kemudian sebelum saya tutup dan akhiri, apakah ada lagi yang perlu Mbak sampaikan kepada saya ataukah ada keresahan lain lagi? Tapi saya berharap tidak ya Mbak ya. Tidak ada sih Mbak. Oh ya, tidak ada. Kelihatan juga Mbak Devita sudah terlihat sangat plong sekarang ya. Iya benar Mbak. Oh gitu bisa kita akhiri Mbak pertemuan kita hari ini? Iya boleh Mbak, silakan. Sebentar lagi kan juga ini ya, katanya tadi Mbak Devita ada kegiatan lain sesudah ini, jadi saya rasa ini kayaknya belum 15 menit tapi tidak apa-apa. Untuk kita akhiri saja karena pembicaraan sudah selesai. Terima kasih Mbak Devita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Ya, sama Mbak